Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Puji berita syukur marilah sama-sama kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkah rahmat, hidayahnya dan karunia-Nya sehingga pada hari ini kita sama-sama diberikan kesehatan, diberikan nikmat iman, diberikan nikmat Islam sehingga kita dapat hadir di tempat yang mulia ini dalam rangka kita melaksanakan salat zuhur secara bersama. Selanjutnya salawat serta salam semoga dianugerahkan kepada Rasulnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga para keluarganya, sahabatnya dan seterusnya pada umatnya, mudah-mudahan kita sampai dengan hari berbangkit kelak. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru, yang saya banggakan, anak-anak kami semuanya siswa-siswi SMP Muhammadiyah. Jadi alhamdulillah hari ini kita perdana sekolah setelah beberapa hari kita libur menjelang Ramadan dan di awal Ramadan. Jadi hari ini kita perdana sekolah dan mungkin nanti dalam jangka waktu mungkin kurang lebih 2 minggu kita akan melaksanakan proses pembelajaran di sekolah. Ya, tapi berbeda dengan hari-hari biasanya, mungkin di bulan Ramadan ini kita hanya belajar sampai dengan zuhur. Artinya nanti setelah zuhur anak-anak kami akan kembali ke rumahnya masing-masing. Jadi anak-anak kami sekalian yang membanggakan semuanya. Jadi yang hadir di sini semuanya puasa semuanya. Ada yang nggak puasa hari ini? Ya, jadi anak-anak kami sekalian, ya alhamdulillah, ya hari ini kita bisa melaksanakan ibadah puasanya dan kita juga bermohon pada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita diberi kekuatan, diberi kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan ibadah puasa sebulan penuh. Ya, sebulan penuh kita bisa menjalankan ibadah puasa dan tentunya kita berharap bahwa puasa yang kita lakukan hari ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, anak-anak kami sekalian, dalam kesempatan yang awal ini saya ingin sampaikan pada anak-anak kami, khususnya sebelum saya nanti masuk materi tausiah singkatnya. Jadi khususnya bagi anak-anak kami yang kelas 9, yang kelas 3, ya ini tolong anak-anak kami diingatkan, ya tolong diingatkan kembali, khusus bagi anak-anak kami yang kelas 3, kelas 9 ini, anak kami semua ini berada di sekolah dalam proses kegiatan sekolah yang lama. Tidak lagi yang khususnya akan melakukan wisuda. Itu kami ini mungkin efektif belajar 2 bulan. Ya, tolong kami difokuskan lagi, ya jangan lagi yang jangan lagi lalai-lalai. Walaupun kalian ini sudah sebagian besar sudah sudah masuk tes di sekolah lanjutannya, baik yang di sekolah SMA atau lain sebagainya. Ya, ada yang dari jalur prestasi, ada yang jalur mandiri atau jalur zonasi. Ya, tentu yang jalur prestasi kan sudah anak-anak kami lihat pengumumannya. Ya, itu pasti ada yang lulus, ada yang tidak lulus. Tapi semuanya lulus atau tidak yang jalur prestasi? Ada yang nggak lulus. Nah, jadi anak-anak kami sekalian, khususnya jalur prestasi yang di bidang tahfiz anak-anak kami sekalian. Jadi tolong, walaupun anak kami sudah kelas 3, ya, jadi ini Bapak ingatkan yang kelas 1, kelas 2. Jadi tolong difokuskan yang jalur tahfiz ini, ya anak-anak kami yang untuk yang masuk ke sekolah lanjutan di SMA 1, ya itu kan mereka minta jalur tahfiz minimal 3 juz, ya 3 juz. Yang di SMA 3 5 juz. Jadi tolong anak-anak kami dipersiapkan. Yang kelas 1, yang kelas 2. Dipersiapkan dari sekarang. Jangan nanti kalian sudah kelas 3 sudah keteteran. Ya, sudah waktunya sudah mepet.
Artinya untuk menghafal lebih banyak lagi itu akan lebih sulit. Jadi anak kami sekalian yang kelas 1, kelas 2 ini masih panjang. Tolong anak kami yang nanti yang di jalur prestasi, yang mustahfiz, tolong ya, tolong ditingkatkan kembali hafalannya. Yang merojaannya tolong ditingkatkan kembali. Nanti lihat kalau di bawah 3 juz itu akan sulit masuk di jalur prestasi. Ya, ada juga misalnya dari jalur prestasi yang lain, misalnya dari apa namanya dari olimpiade. Kemudian ada dari juga dari LUS dan lain sebagainya. Tapi yang banyak ini jalur yang tahfiznya. Karena kita sekolah tahfiz. Jadi tolong anak-anak dicamkan yang kelas 1, kelas 2 lebih serius lagi untuk hafalan Al-Qur'annya. Baik, anak sekalian, ini untuk awal yang saya informasikan pada anak-anak terkait dengan ini bulan Ramadan. Jadi ya Allah SWT memerintahkan kita sebagai umat Islam itu untuk berpuasa. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Siapa yang sudah hafal ayatnya? Surat Al-Baqarah ayat 183. Ada yang sudah hafal? Surat Al-Baqarah ayat 183. Baik, anak kami sekalian, ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi ini merupakan dalil yang menunjukkan kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu untuk berpuasa. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala ini mengawali firman-Nya itu dengan ya. Ya, jadi ya itu dalam ilmu bahasa Arab itu namanya funida. Atau kata seru, ya. Atau namanya panggil. Jadi ya ayyuha. Allah Subhanahu wa taala itu menyeru. Allah Subhanahu wa taala memanggil. Dipanggil oleh Allah itu untuk siapa? Pada yang siapa? Dalam ayat selanjutnya Allah katakan ya ayyuhallazina wahai orang-orang yang telah beriman. Jadi yang Allah panggil, yang suruh itu adalah orang-orang yang beriman. Artinya dalam iman seseorang manusia itu benar-benar iman. Iman yang yakin, ya, bukan iman yang pura-pura, bukan iman yang ece-ece, atau iman yang sekedar luarnya saja. Allah seru, Allah panggil dengan kalimatnya sangat mulia. Ya ayyuhallazina amanu. Wahai orang-orang yang telah beriman. Artinya imannya itu sudah mantap dalam diri seorang manusia, dalam diri seorang hamba manusia. Jadi ayat selanjutnya Allah katakan ya ayyuhallazina amanu kama kutiba alaikumusiyam. Diwajibkan bagi kamu itu untuk berpuasa. Nah, hari ini kita melaksanakan ibadah puasa. Jadi maksudnya itu adalah puasa Ramadan. Ayyuhallazina amanu kama kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan bagi kamu itu untuk melaksanakan ibadah puasa, yaitu puasa Ramadan. Nah, anak kami sekalian, perlu diketahui bahwa jadi perintah pada puasa Ramadan ini itu tahun puasa oleh Allah Subhanahu wa taala pada umat Nabi Muhammad SAW ini pada tahun keberapa? Siapa yang tahu? Pada tahun keberapa ketika Allah memerintahkan, mewajibkan ibadah puasa ini kepada umat Nabi Muhammad? Pada tahun keberapa? Siapa yang tahu? Kalau tahu, tunjuk tangan. Saya kasih hadiah. Pada tahun keberapakah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan atau mewajibkan umat Nabi Muhammad itu untuk melaksanakan ibadah puasa? Coba yang tahu tangan, saya kasih hadiah. Saya kasih hadiah naik. Oke, tahu ya. Jadi Allah itu memerintahkan ibadah umat itu pada tahun 2 Hijriah. Jadi 2 Hijriah pada
Hijriah puasa kedua Ramadan. Tapi yang dilaksanakan umat Nabi itu ada puasa Asyura atau puasa 10 Muharram. Ketika itu, ini puasa 10 Muharram ini adalah puasa yang dilakukan oleh Nabi Musa dan umatnya. Ya. Yang dilakukan oleh umat Nabi Musa, Musa dan umatnya, yaitu puasa Asyura atau puasa 10 Muharram. Itu perintah turun Al-Qur'an turun para sahabat mulia, sehingga puasanya wajibnya umat Islam itu adalah di bulan Ramadan. Artinya puasa Asyura itu menjadi downgrade, turun posisinya. Jadi ibadah puasa apa? Puasa sunat. Ya, jadi turun posisinya puasa 10 Muharram itu menjadi ibadah puasa sunat. Sebelumnya wajib, tapi karena ada perintah baru di puasa Ramadan, itulah kewajiban puasa umatnya Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian dalam ayat selanjutnya Allah katakan, ya ayyuhallazina amanu kama kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Sebagaimana yang telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Jadi anak-anak kami sekalian, yang puasa kita lakukan hari ini bukan sesuatu hal yang baru, bukan sesuatu hal yang dilaksanakan Nabi Muhammad, bukan. Artinya jauh sebelum Nabi Muhammad SAW itu melaksanakan ibadah puasa, umat-umat terdahulu kita melaksanakan ibadah puasa. Jadi kita jangan mengaku cuma umat Nabi Muhammad aja melaksanakan ibadah puasa, tidak. Tapi jauh sebelumnya umat-umat terdahulu, nabi-nabi terdahulu itu sudah melaksanakan ibadah puasa. Artinya apa? Puasa itu merupakan ibadah yang udah sangat tua umurnya. Ya, karena itu memang fitrahnya manusia. Jadi kita lihat anak-anak kami sekalian, nabi pertama siapa nabi pertama? Nabi Adam. Jadi Nabi Adam itu juga melaksanakan ibadah puasa. Ya, kakek moyang umat manusia itu Nabi Adam melaksanakan ibadah puasa. Puasanya Nabi Adam adalah ya rasa syukurnya Nabi Adam ya ketika diturunkan Allah Subhanahu wa taala dari surga ke bumi ini, lalu diterima taubatnya, lalu Nabi Adam alaihissalam itu syukur pada Allah. Ya, rasa syukurnya itu Nabi Adam berpuasa. Ya, puasa Nabi Adam itu 3 hari setiap bulannya, sepanjang tahun. Kemudian ya Nabi Nuh alaihissalam, ya Nabi Nuh alaihissalam itu juga melaksanakan ibadah puasa. Nabi Nuh alaihissalam itu juga berpuasa, juga rasa syukurnya telah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari apa Nabi Nuh alaihissalam? Dari banjir bandang. Ketika itu ya umat manusia itu semuanya musnah ya di azab Allah Subhanahu wa taala kali Nabi dan pengikutnya yang enggak banyak cuma 20 orang di kapalnya, itulah yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi Nuh berpuasa karena telah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik anak kami sekalian. Jadi ini saya singkatnya saja. Jadi artinya apa? Ibadah puasa yang kita lakukan ini artinya sudah dilakukan umat-umat terdahulu. Kemudian selanjutnya penutup dari ayat ini adalah ya ayyuhallazina amanu kama kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan ya, ibadah puasa kita lakukan ini kita menjadi orang yang bertakwa. Ya, artinya orang yang takwa itu artinya dia terpelihara hatinya, terpelihara jiwanya, hanya tergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi anak kami ya syarat sekalian, jadi ya mudah-mudahan kita ini berpuasa puncaknya kita menjadi orang yang bertakwa. Kenapa orang yang bertakwa ini Allah jamin dalam surat At-Talaq ayat 2 dan 3, wa may yattaqillaha yaj'al makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memudahkan segala urusannya wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezekinya dari arah yang tidak terduga-duga. Nah, ini anak-anak kami sekalian, orang yang bertakwa itu Allah akan memudahkan segala hidupnya, segala urusan, dan yang terakhir wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezekinya dari arah
mungkin baik dan sekalian, jadi khusus ya kalian amal bulan ya, tolong maksimal dan maksimal dalam bulan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.